Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, kita mulai rekomendasi pilihan kripto dalam 1 sampai 2 minggu ke depan, sekitar 7 sampai 9 hari ke depan tepatnya. Berdasarkan Squid Game yang ada di Netflix. Teman-teman pasti hampir semuanya pernah lihat, nonton, kok hubungannya kripto sama Squid Game apa? Nah, silahkan disimak di video ini. Kadang-kadang kita harus rekomendasi kripto itu nggak harus paneng serius ya, bisa dikaitkan juga. Nanti teman-teman lihat penjelasannya kenapa kok dihubungkan pilihannya rekomendasi kripto ini dihubungkan dengan Squid Game. Dan baru berlaku kalau BTC-nya di atas 45.500 USDT ya. Kalau sudah di bawah 45.500, rekomendasinya semuanya tidak berlaku, harus diulang lagi. Patokannya seperti itu. Kita mulai dari yang pertama, oke? Oke, yang pertama, sebelum masuk ke rekomendasi Squid Game, sedikit review aja. Squid Game itu yang lagi ngetren, permainan bertahan hidup dari Korea yang lagi booming di Netflix. Saya cukup terkesan dengan masing-masing dari aktor aktrisnya, dan yang saya ambil adalah 4 orang pemeran utama di situ. Dan yang pertama adalah Saebyeok. Saya nggak tahu ngomongnya bener apa salah, pemeran cewek yang ada di posisi ketiga yang akhirnya mati juga. Di situ yang mau saya bahas adalah Saebyeok ini cewek satu, kedua lemah kurus ya, pendiam, ketiga hubungannya saya mau hubungkan dengan rekomendasi kripto yang kalau di toko kripto teman-teman bisa pilih adalah GHST ya, GHST. Dan kalau yang di Indodax sekarang nggak ada GHST, teman-teman bisa coba CKB. Nah, hubungannya kripto itu sama Saebyeok ini apa? Jadi dua kripto tadi yang saya sebutkan posisinya itu transaksinya sampai dengan saat ini cenderung kecil. Market value-nya kecil, satu, tidak mencolok sesuai dengan karakternya, tapi si Saebyeok ini tidak mencolok dan lemah seperti itu karena cewek bisa berada di posisi ketiga dari 456 orang di game tersebut. Nah, harapannya sama di CKB maupun di GHST ini dalam 7 sampai 9 hari ke depan juga gitu, tidak menonjol secara transaksi tapi menghasilkan cuan yang cukup menarik. Kita ulas sedikit ya. Kalau ini dimulai dari CKB ya, bisa ini toko kripto Indodax ada, tapi ini pilihannya saya tujukan kepada yang punya akun di Indodax aja. Jadi patokannya kenapa kok ada gambar seperti ini, dan saya mulai dari 21 Juli dan sampai dengan September, 6 September tepatnya, itu ada di video sebelumnya, nggak akan saya ulas lagi di sini kenapa kok dasar pemilihannya dari rekomendasi kripto sekarang kayak gini. Ini potensinya kalau dari CKB, sekali lagi teman-teman bisa ambil CKB dengan target jangka pendek ke Rp240 dengan kurs 14.300 ya. Sekali lagi Rp240 target jangka pendek, dan jangka berikutnya jangka menengah kalau misalnya 240 itu ketembus di harga Rp350 levelnya. Gambarnya kurang lebih seperti ini, MACD-nya juga mendukung, berpotongan naik, siap-siap ke Rp240. Sekali lagi kalau tembus berpotensi ke Rp350 itu untuk CKB, dan selalu cek posisi BTC, jangan sampai di bawah 45.500 karena rekomendasinya akan berubah, gagal. Yang berikutnya adalah GHST yang cuman ada di toko kripto. Ada juga sih sebetulnya di Binance, tapi saya di sini hanya rekomendasi toko kripto dan Indodax. Oke, untuk GHST itu posisinya target pertamanya di garis ini di 1.8 USDT atau di kisaran Rp25.200. Kalau ini tertembus, target berikutnya di sini di Rp33.600 atau 2,4 USDT. Itu targetnya, dan ini juga pergerakannya juga mulai menarik, ada tarikan ke atas. MACD-nya juga masih murah banget di bawah 0, garis 0 yang pertanda saatnya untuk koleksi ya itu. Dan ini juga masih kripto yang baru karena baru 20 Agustus tahun ini dirilis, dan ini pun masih turun. Ini mulai ada balikan ke atas, mudah-mudahan tembus ke atas. Itu ya poinnya untuk
ya kripto yang berdasarkan peranan dari Saebyeok. Kenapa kok seperti ini? Yang berikutnya, lanjut ke berikutnya adalah kripto berdasarkan pemeran yang bernama Sang-woo ya. Di Sang-woo itu di Squid Games itu posisinya penuh dengan perhitungan, pinter orangnya. Tapi kenapa kok bisa masuk di Squid Game? Karena dia spekulasinya terlalu tinggi, berani ambil resiko yang akhirnya berutang banyak. Nah, di kripto rekomendasi yang mirip-mirip dengan Sang-woo ini, saya rekomendasikan adalah STMX ya, StormX, STMX. Kenapa kok disamain sama ini? Jadi StormX ini juga langkahnya bagus, dia banyak kerjasama dengan brand-brand yang luar biasa. Di video sebelumnya ini di sini teman-teman bisa cek kerjasamanya sama brand yang terkenal seperti apa. Nah, kenapa kok disamain dengan Sang-woo sekali lagi ya? Karena STMX ini tidak terlalu terkenal dibandingkan dengan kerjasama sama brand, tapi secara dunia kripto ini tidak terlalu terkenal. Nah, spekulasinya di situ. Kenapa kok saya menyamakan ini dengan Sang-woo? Padahal sebetulnya kalau dilihat dari time frame 21 Juli sampai dengan September 6 September itu ada peluang kenaikan yang amat sangat tinggi yang di koin-koin lainnya kalah sama STMX ini. Nah, potensinya adalah STMX ini di jangka waktu terdekat targetnya adalah di 0,036 USDT atau kalau dirupiahkan sekitar 515 rupiah. Kalau itu tertembus levelnya, target jual berikutnya ada di 0,096 atau kalau dirupiahin 1.350 rupiah, yang artinya berarti hampir 3 kali lipat dari harga saat ini. Dan itu sangat menarik teman-teman. Kembali lagi pilihannya dikembalikan ke teman-teman, jangan lupa BTC-nya harus di atas 45.500 USDT. Ini untuk pilihan yang berkaitan sama karakter Sang-woo. Yang berikutnya adalah pilihan berdasarkan pemenangnya Squid Game. Itu adalah Gi-hun pemenangnya. Nah, Gi-hun ini posisinya di Squid Game itu terkenalnya dia gampang iba sama orang ya, terutama sama si kakek waktu di game itu, sampai akhirnya ketika hampir menang pun dia sempat menolak melanjutkan game yang di babak akhir ya. Nah, di kripto yang saya samakan sama si Gi-hun ini, sifat Gi-hun ini adalah cake. Kok bisa cake? Nah, cake itu kan istilahnya banyak mewadahi koin-koin micin, koin-koin kecil yang mau di-swap sama cake ya. Saya samakan sama persamaannya kira-kira kurang lebih di situ. Nah, cake ini mewakili dari Gi-hun dan ini saya rekomendasikan. Kenapa kok saya rekomendasikan? Karena cake ini stabil. Jadi ketika Bitcoin-nya naik turun, dia naik turunnya nggak terlalu banyak dan ini potensi kenaikannya juga lumayan di sini. Nah, patokannya target untuk jangka pendeknya penjualannya ada di kisaran 23 USDT atau di kisaran 332.000 rupiah. Ini juga ada di Indodax, ada di toko kripto. Jadi tadi yang rekomendasi yang nggak ada di Indodax hanya yang pertama tadi yang berkaitan sama karakter Saebyeok ya, sudah saya sebarkan. Yang berikutnya semuanya ada di dua tempat ini. Nah, ini posisinya target jangka pendeknya tadi $23 di 332 rupiah jangka pendeknya targetnya, dan sementara kalau itu lewat berarti target berikutnya di angka 43,73 USDT atau di kisaran 625.000 rupiah atau hampir 2,5 kali lipat dari harga sekarang. Dan ini sangat menarik dan menurut saya mewakili karakter Gi-hun tadi yang dia mewadahi koin-koin micin ya, berkaitan sama keibahan Gi-hun tadi. Oke, yang terakhir adalah karakter kakek Il-nam ya. Kita lihat kalau di Squid Game misal dari pertama kelihatan tuh kalau si kakek udah tua,
dan kesannya nggak ada peluang menang, dan memang ternyata kan mati, tapi ternyata meninggal ya, tapi ternyata di akhir game ternyata si kakek tua itu adalah yang punya yang istilahnya yang merekomendasikan, mendanai, menciptakan game tersebut, dan dia masterpiece-nya ternyata. Yang pertama dikira sepele, hanya kakek tua biasa lemah, ternyata adalah masterpiece-nya dari Squid Game. Nah, di sini saya menyamakan karakter kakek tua ini dengan kripto yang berhubungan dengan game yang sekarang saat ini boom dipimpin oleh Aksi, yang sebelum-sebelumnya sudah sekitar ada 2 video sudah saya bahas, teman-teman bisa cek. Nah, tapi koin game yang di token dan koin game yang saya rekomendasikan di sini bukanlah Aksi, karena Aksi udah naik tinggi, tapi adalah Mbox. Yang kita tahu di video sebelumnya itu juga saya udah ulas Mbox, potensinya, volumenya, usernya, dan di sini targetnya, karena Mbox ini ketinggalan belum naik tinggi, dan targetnya pertama kali itu di $7. $7 itu di kisaran Rp100.000. Kalau itu break, target terdekat berikutnya ada di $11 alias 160.000. Dan itu cukup menarik. Kalau mau lihat jangka lebih panjangnya lagi, bisa cek di videonya yang mengulas soal Mbox. Cuman intinya, semua rekomendasi ini sekali lagi saya ingatkan, kalau BTC-nya di atas harga USDT 45.500, saya ulangin kembali biar pada denger. Oke, jadi itu semua keseluruhan dari rekomendasi dalam 79 hari ke depan. Resiko ditanggung teman-teman masing-masing. Prediksi analisa saya bisa salah, tapi saya doakan mudah-mudahan benar. Dan sekali lagi, rekomendasi tidak harus paneng serius. Kita bisa samakan dengan contohnya Squid Game seperti ini. Kita bikin santai supaya orang cuan itu nggak harus pusing, nggak harus serius, tapi bisa dilakukan dengan sedikit bersenang-senang seperti ini. Oke, selalu salam cuan cuk.